Suamiku yang baru 1 bulan naik jabatan menjadi seorang direktur langsung menceraikanku dan mengusirku. Jadi aku terpaksa menjadi petugas kebersihan di perusahaannya demi menghidupi anak kami yang masih berusia 5 tahun. Hampir setiap hari aku melihat sekretarisnya menangis. Suatu hari saat aku sedang membersihkan ruang rapat, sekretaris mantan suamiku berbisik. "Sembunyilah di sini. Hari ini dia akan ada rapat rahasia. Kau harus mendengar kebenarannya." Aku syok. Darahku seakan membeku saat aku tahu. Suara tepuk tangan meriah masih terngiang di telinga Arman saat ia melangkah masuk ke dalam rumah mewahnya. Jas mahal yang ia kenakan masih licin sempurna, dan senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya. Hari itu adalah hari terbesar dalam hidupnya. Ia baru saja dilantik menjadi direktur utama di perusahaan properti raksasa tempatnya bekerja selama 10 tahun terakhir. Ia merasa dunia kini berada di bawah kakinya. Namun senyum itu seketika lenyap saat ia melihat Nadia, istrinya, menyambutnya di depan pintu dengan senyum sederhana dan segelas air putih di tangan. Nadia mengenakan daster rumahan yang sudah agak pudar warnanya dan jilbab instan yang biasa ia pakai sehari-hari. Pemandangan itu tiba-tiba membuat Arman merasa muak. Baginya, Nadia adalah gambaran masa lalu yang menyedihkan. Masa-masa ketika mereka harus berhemat dan hidup pas-pasan. Sekarang Arman adalah seorang direktur. Dan ia merasa Nadia tidak lagi pantas bersanding dengannya. Tanpa basa-basi, Arman menepis gelas air yang disodorkan Nadia hingga terjatuh dan pecah berantakan di lantai marmer. Suara pecahan kaca itu mengejutkan Kayla, putri mereka yang baru berusia 5 tahun yang sedang bermain boneka di ruang tengah. Nadia terperanjat. Matanya membelalak kaget melihat tingkah suaminya yang tidak biasa. Belum sempat Nadia bertanya, Arman sudah melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke wajahnya. Amplop itu meluncur kasar dan mendarat di dekat kaki Nadia yang gemetar. Arman menatap istrinya dengan tatapan dingin yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Dengan suara datar namun penuh penekanan, ia berkata bahwa itu adalah surat cerai. Ia ingin Nadia menandatanganinya sekarang juga dan segera mengemasi barang-barangnya. Nadia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kesalahanku apa sampai kamu tega melakukan ini?" Arman tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat asing dan menyakitkan. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Nadia dan berkata bahwa ia sekarang adalah seorang direktur utama. Ia butuh pendamping yang selevel. Wanita yang bisa diajak ke pesta bisnis dan jamuan makan malam mewah. Bukan wanita kampung yang hanya tahu urusan dapur dan kasur seperti Nadia. Hati Nadia hancur berkeping-keping mendengar penghinaan itu. Ia mencoba meraih tangan suaminya, mengingatkan tentang perjuangan mereka dari nol, tentang janji suci pernikahan mereka. Namun Arman justru mendorong tubuh Nadia hingga terhuyung ke belakang dan menabrak dinding. Keributan itu memancing Ibu Ratna, ibu kandung Arman, keluar dari kamarnya. Wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan berlebihan itu bukannya menengahi, malah tersenyum puas melihat kejadian itu. Ibu Ratna sudah lama tidak menyukai Nadia, karena dianggap tidak membawa keberuntungan finansial bagi anaknya. Dengan nada mengejek, Ibu Ratna menyuruh Nadia sadar diri. Ia mengatakan bahwa Arman sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini, dan Nadia hanya akan menjadi beban yang mempermalukan keluarga mereka. Ibu Ratna bahkan mengambil sebuah koper besar dari gudang dan melemparkannya ke hadapan Nadia, menyuruhnya segera pergi sebelum satpam kompleks menyeretnya keluar. Kayla yang ketakutan lari memeluk kaki ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Nadia memeluk putrinya erat-erat. Air matanya tumpah tak terbendung. Ia menyadari bahwa memohon kepada manusia yang sudah tertutup hatinya oleh kesombongan adalah sia-sia. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang ia miliki, Nadia mulai memasukkan baju-bajunya dan baju Kayla ke dalam koper secara asal. Tidak ada harta benda yang boleh ia bawa. Arman menegaskan bahwa semua barang di rumah itu, termasuk perhiasan yang pernah ia berikan, adalah miliknya. Nadia hanya membawa pakaian dan sedikit uang tabungan hasil sisa belanja bulanan yang ia sisihkan diam-diam. Malam itu juga Nadia dan Kayla terusir dari rumah mewah yang selama ini mereka tempati. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar yang dingin, menyeret koper berat sambil menahan lapar. Kayla terus bertanya kenapa ayah jahat dan kenapa mereka tidak boleh tidur di kamar mereka lagi. Nadia harus menelan kepahitan itu sendiri. Ia berusaha tersenyum di depan anaknya dan berkata bahwa mereka akan berpetualang ke tempat baru. Mereka akhirnya menemukan sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang dindingnya lembab dan berbau apek.
Uang Nadia sangat terbatas. Hanya cukup untuk membayar sewa 1 bulan dan makan seadanya selama beberapa hari. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Nadia. Ia harus segera mencari pekerjaan karena stok susu Kayla menipis. Namun mencari pekerjaan tidak semudah membalikan telapak tangan bagi wanita yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja dan tidak memiliki ijazah tinggi. Puluhan lamaran ia sebar, namun penolakan demi penolakan yang ia terima. Uang di dompetnya semakin menipis. Nadia bahkan rela tidak makan seharian agar Kayla bisa tetap makan nasi bungkus yang ia beli di warung. Rasa lapar melilit perutnya setiap malam. Namun ia hanya bisa minum air keran yang dimasak ulang untuk mengganjal perutnya. Dalam keputusasaan, Nadia melihat sebuah lowongan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Tanpa pikir panjang, ia melamar ke perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Ia tidak peduli jika harus bekerja kasar, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk anaknya. Takdir seolah mempermainkannya. Ternyata ia ditempatkan di gedung perusahaan tempat Arman memimpin. Perusahaan itu baru saja mengganti vendor kebersihan dan mereka membutuhkan banyak tenaga baru. Nadia sempat ragu, takut bertemu dengan Arman. Namun bayangan wajah Kayla yang kelaparan mengalahkan rasa malunya. Ia menerima pekerjaan itu dengan satu syarat pada dirinya sendiri. Ia akan selalu memakai masker dan menunduk agar tidak dikenali. Hari pertama bekerja, Nadia merasakan betapa beratnya pekerjaan fisik itu. Ia harus datang pukul 6 pagi, membersihkan lobi yang luas, mengelap kaca, dan mengepel lantai marmer yang dingin. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar terkena cairan pembersih. Ia mengenakan seragam biru muda petugas kebersihan yang agak kebesaran, jilbab sederhana, dan masker yang menutupi separuh wajahnya. Ia berusaha bekerja secepat mungkin dan menghindari area-area di mana para petinggi kantor lewat. Namun nasib berkata lain. Siang itu lobi kantor sedang ramai, karena ada kunjungan kolega bisnis penting. Nadia sedang mengepel lantai lobi yang basah karena tumpahan minuman dari seorang tamu. Tiba-tiba rombongan direksi keluar dari lift. Jantung Nadia berdegup kencang saat melihat Arman berjalan di barisan paling depan, tertawa lebar bersama beberapa pria berjas mahal. Arman tampak sangat berwibawa dan tampan. Sangat kontras dengan Nadia yang memegang kain pel. Nadia berusaha menepi, menundukkan wajahnya dalam-dalam, berharap Arman melewatinya begitu saja. Namun salah satu rekan bisnis Arman tidak sengaja menyenggol ember pel Nadia, hingga airnya sedikit menciprat ke sepatu mengkilap Arman. Suasana seketika hening. Arman berhenti tertawa dan menatap sepatunya yang basah, lalu menatap petugas kebersihan di depannya dengan tatapan jijik. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan, Arman menendang ember pel itu hingga terguling dan air sabun membanjiri lantai. Suara ember yang beradu dengan lantai marmer menggema di seluruh lobi. Semua mata tertuju pada mereka. Arman membentak dengan suara keras, memaki petugas kebersihan itu karena dianggap tidak becus bekerja. Ia mengatakan bahwa orang rendahan seperti petugas kebersihan memang hanya pantas mencium lantai dan tidak punya otak. Nadia gemetar hebat. Ia mengenali suara itu. Suara laki-laki yang pernah berjanji melindunginya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh ketahuan. Dengan tangan gemetar, Nadia segera berjongkok, memungut ember, dan mulai mengelap air yang tumpah di dekat kaki Arman. Saat ia menunduk itulah Arman meludah ke arah lantai yang sedang dibersihkan Nadia, lalu melenggang pergi bersama tamu-tamunya sambil tertawa. Seolah-olah Nadia hanyalah sampah yang tidak berharga. Nadia hanya bisa menggigit bibirnya di balik masker, menahan perih yang menyayat hatinya demi Kayla yang menunggunya pulang. Rutinitas baru Nadia sebagai petugas kebersihan berjalan dengan sangat berat dan menyiksa. Setiap pagi buta, ia harus meninggalkan Kayla yang masih terlelap sendirian di kamar kos yang sempit. Ia menitipkan kunci cadangan pada tetangga kos yang baik hati, berharap anaknya aman sampai ia pulang sore hari. Di kantor, Nadia bekerja tanpa henti. Ia membersihkan toilet, lorong, ruang rapat, hingga membuang sampah-sampah dari ruangan para staf. Ia menjadi sosok yang tidak terlihat. Seseorang yang keberadaannya hanya disadari ketika lantai kotor atau tisu toilet habis. Rasa lelah fisik mendera tubuhnya setiap hari. Punggungnya terasa mau patah dan kakinya bengkak karena terus berdiri dan berjalan. Di sela-sela pekerjaannya, Nadia sering melihat pemandangan yang membuat hatinya miris. Ia sering melihat Sinta, sekretaris pribadi Arman,
keluar dari ruangan direktur dengan mata sembab. Sinta adalah gadis muda yang sopan dan cekatan. Namun sepertinya ia menjadi sasaran empuk kekejaman Arman. Nadia beberapa kali mendengar teriakan Arman dari dalam ruangan yang memaki-maki Sinta hanya karena kesalahan kecil seperti kopi yang kurang panas atau jadwal yang bergeser sedikit. Tidak hanya Arman. Ibu Ratna juga sering datang ke kantor dengan gaya sosialita yang mencolok. Ibu Ratna memperlakukan Sinta seperti pembantu pribadi. Menyuruhnya membelikan makanan mahal, membawakan tas belanjaan, bahkan meminta Sinta mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya dengan alasan operasional mendesak yang dibuat-buat. Sinta tampak tertekan. Wajahnya selalu pucat dan gelisah. Nadia yang sering membersihkan area dekat meja Sinta diam-diam menaruh simpati. Terkadang saat tidak ada orang, Nadia memberikan permen atau tisu kepada Sinta tanpa banyak bicara. Sinta menerimanya dengan senyum tipis dan tatapan penuh terima kasih. Namun ada ketakutan yang tersirat di matanya. Sinta seolah ingin mengatakan sesuatu pada Nadia. Namun ia selalu mengurungkan niatnya setiap kali pintu ruangan Arman terbuka. Nadia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kantor ini. Aura ketakutan begitu kental menyelimuti para karyawan yang berada di lingkaran dekat Arman. Suatu sore, musibah datang menghampiri Nadia. Tetangga kosnya menelepon dengan panik, mengabarkan bahwa Kayla demam tinggi dan sempat kejang. Dunia Nadia serasa runtuh. Ia segera meminta izin pulang cepat kepada pengawasnya. Meski harus menerima cacian dan ancaman pemotongan gaji, Nadia berlari sekuat tenaga menuju kosnya. Sesampainya di sana, ia mendapati tubuh Kayla sangat panas, menggigil, dan meracau memanggil nama ayahnya. Nadia segera membawa Kayla ke klinik terdekat dengan uang pas-pasan yang ia miliki. Dokter mengatakan Kayla terkena infeksi serius dan membutuhkan obat-obatan yang cukup mahal serta perawatan intensif. Jika tidak segera ditangani, kondisinya bisa membahayakan nyawa. Nadia memeriksa dompetnya. Kosong. Uang gajinya belum turun dan tabungannya sudah habis untuk membayar sewa kos. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sebagai seorang ibu jauh lebih tinggi daripada rasa malunya pada mantan suami. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor Arman. Berharap setidaknya Arman masih memiliki sedikit hati nurani untuk darah dagingnya sendiri. Dengan pakaian yang masih lusuh dan napas terengah-engah, Nadia sampai di lobi kantor. Satpam sempat menahannya, tetapi Nadia memohon sambil menangis, mengatakan ini masalah hidup dan mati anaknya. Nadia berhasil menerobos masuk lantai tempat ruangan direksi berada. Kebetulan saat itu Arman sedang berjalan keluar dari ruangannya sambil menelepon seseorang, membicarakan tentang pembelian mobil sport terbaru seharga miliaran rupiah. Arman tertawa lepas membayangkan betapa gagahnya ia mengendarai mobil itu. Langkah Arman terhenti saat melihat sosok wanita berhijab lusuh berdiri di hadapannya dengan mata basah. Nadia langsung bersimpuh di kaki Arman, mengabaikan tatapan kaget Sinta dan beberapa staf lain. Nadia memohon dengan suara serak, meminta pinjaman uang untuk biaya pengobatan Kayla yang sedang kritis. Ia berjanji akan membayarnya dengan potongan gaji setiap bulan seumur hidupnya. Arman menatap Nadia dengan tatapan jijik, seolah ada kotoran yang menempel di sepatunya. Ia segera mematikan teleponnya dan menendang pelan bahu Nadia agar menjauh. Arman berdesis tajam, mengatakan bahwa ia tidak peduli. Baginya, anak itu sekarang adalah tanggung jawab Nadia sepenuhnya karena hak asuh ada pada ibunya. Arman menuduh Nadia hanya berakting dan menggunakan anak sebagai alasan untuk memeras uangnya. Dengan suara lantang agar semua orang mendengar, Arman berkata bahwa ia tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk wanita pemalas yang tidak becus mengurus anak. Ia bahkan berkata bahwa ia lebih rela uangnya dipakai untuk membeli pakan ikan hias daripada membiayai anak yang sakit-sakitan. Hati Nadia hancur lebur mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa setega itu pada anaknya sendiri yang sedang bertaruh nyawa? Arman memanggil satpam dan menyuruh mereka menyeret Nadia keluar, karena dianggap mengganggu kenyamanan kantor. Nadia diseret paksa keluar gedung seperti penjahat. Sementara Arman kembali melanjutkan teleponnya sambil tertawa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar gedung, Nadia menangis histeris di bawah guyuran hujan yang mulai turun. Ia meratapi nasibnya dan nasib putri kecilnya. Akhirnya ia terpaksa menggadaikan satu-satunya barang berharga yang tersisa, yaitu cincin kawin ibunya yang selama ini ia simpan, demi menebus obat Kayla. Keesokan harinya, Nadia kembali bekerja dengan mata bengkak dan hati yang mati rasa. Ia berusaha fokus bekerja agar tidak dipecat.
karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup selanjutnya. Saat ia sedang membersihkan toilet VIP di lantai direksi, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa masuk ke dalam. Nadia refleks masuk ke salah satu bilik toilet dan menguncinya, berniat menunggu orang itu keluar. Dari balik pintu bilik, ia mendengar suara tangisan yang tertahan. Itu suara Sinta. Nadia mengintip sedikit dari celah pintu. Sinta sedang berdiri di depan wastafel, membasuh wajahnya yang penuh air mata. Sinta tampak sangat terguncang. Tangannya gemetar hebat saat mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Nadia menahan napas, tidak berani menimbulkan suara sedikit pun. Terdengar Sinta berbicara dengan suara berbisik namun penuh tekanan emosi. Sinta berkata kepada seseorang di seberang telepon bahwa ia tidak sanggup lagi menyimpan rahasia busuk ini. Ia merasa dihantui rasa bersalah setiap malam. Kalimat Sinta selanjutnya membuat darah Nadia berdesir hebat. Sinta berkata sambil terisak bahwa mantan istri Pak Arman berhak tahu kebenarannya. Sinta menyebutkan bahwa ada sesuatu yang sangat besar. Sebuah rahasia tentang kepemilikan perusahaan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Arman dan ibunya. Sinta mengatakan bahwa nyawa seseorang mungkin dalam bahaya jika rahasia ini terus ditutup-tutupi. Nadia terpaku di dalam bilik toilet. Otaknya berputar cepat. Rahasia apa yang dimaksud Sinta? Mengapa Sinta menyebut-nyebut namanya? Dan apa hubungannya dengan perusahaan ini? Rasa penasaran dan firasat buruk bercampur menjadi satu di benak Nadia. Membuatnya sadar bahwa penderitaan yang ia alami mungkin bukan sekadar nasib buruk, melainkan ada skenario jahat yang sedang bermain di belakangnya. Keesokan harinya, suasana di kantor pusat terasa jauh lebih tegang dan sibuk daripada biasanya. Sejak matahari belum terbit sempurna, kesibukan sudah melanda seluruh lantai gedung pencakar langit itu. Berita besar telah menyebar ke seluruh departemen bahwa perwakilan dari investor utama, Grup Santoso, akan melakukan kunjungan mendadak untuk meninjau kinerja direksi baru. Grup Santoso dikenal sebagai pemegang saham mayoritas yang sangat misterius dan memiliki standar sangat tinggi. Kabar kedatangan mereka membuat Arman panik bukan main. Sebagai direktur utama yang baru menjabat, ia merasa posisinya belum sepenuhnya aman. Apalagi ia tahu betul bahwa ada banyak lubang dalam laporan keuangan yang ia manipulasi demi gaya hidup mewahnya. Arman berteriak-teriak memerintahkan seluruh staf untuk memastikan kantor terlihat sempurna tanpa celah sedikit pun. Ia tidak ingin ada satu kesalahan pun yang bisa membuat pihak investor menarik dukungan mereka. Nadia yang baru saja tiba dan mengganti pakaiannya dengan seragam kebersihan merasakan atmosfer ketakutan yang kental itu. Pengawas kebersihan memerintahkan timnya untuk bekerja 2 kali lebih keras. Lantai harus mengkilap seperti cermin, kaca jendela tidak boleh ada sidik jari, dan toilet harus wangi sepanjang waktu. Nadia mendapat tugas untuk membersihkan koridor menuju ruang rapat utama. Tempat di mana pertemuan vital itu akan diadakan nanti siang. Dengan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya dan topi seragam yang ditekan rendah, Nadia mulai mengepel lantai marmer yang dingin itu. Hatinya masih terasa perih mengingat kejadian kemarin saat ia diusir seperti pengemis oleh mantan suaminya sendiri. Namun ia berusaha menekan perasaan itu demi gaji yang ia butuhkan untuk menyambung hidup Kayla. Di tengah kesibukan itu, Nadia melihat Sinta berjalan tergesa-gesa sambil membawa tumpukan berkas tebal. Wajah Sinta tampak sangat pucat, seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan ia tidak tidur semalaman. Saat berpapasan dengan Nadia di lorong sepi dekat pantry, Sinta menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gelisah, memastikan tidak ada CCTV atau orang lain yang memperhatikan mereka. Tatapan Sinta kepada Nadia dipenuhi rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa. Nadia yang sedang memeras kain pel bingung, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi pada sekretaris mantan suaminya itu. Tidak lama kemudian, suara hak sepatu tinggi yang beradu keras dengan lantai terdengar mendekat. Itu adalah Ibu Ratna. Wanita parubaya itu datang dengan penampilan glamor yang berlebihan, mengenakan gaun sutra dan perhiasan emas yang mencolok. Ia berjalan di samping Arman yang tampak sangat stres sambil membetulkan dasinya berulang kali. Ibu Ratna terus mengoceh memberikan instruksi kepada anaknya agar tidak terlihat gugup di depan investor. Mereka berhenti tepat di depan pintu ruang rapat utama yang besar dan megah. Arman memerintahkan Sinta untuk segera menyiapkan ruangan itu, dan memastikan tidak ada satu orang pun yang boleh masuk sebelum rapat internal mereka dimulai.
Arman ingin melakukan simulasi dan diskusi rahasia dengan pengacaranya sebelum perwakilan grup Santoso tiba. Ia menegaskan dengan nada ancaman bahwa pembicaraan nanti bersifat sangat rahasia dan sensitif. Setelah Arman dan ibunya pergi menuju ruangan direktur untuk mengambil dokumen, Sinta yang ditinggal sendirian di depan ruang rapat gemetar hebat. Ia menatap pintu kayu jati yang kokoh itu, lalu menatap Nadia yang masih mengepel di ujung lorong. Sepertinya pergulatan batin yang hebat sedang terjadi di dalam diri Sinta. Ia tahu risiko apa yang akan ia hadapi jika melakukan hal ini. Namun hati nuraninya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kejahatan yang ia ketahui. Sinta menarik napas panjang, membulatkan tekadnya. Dengan langkah cepat dan setengah berlari, ia menghampiri Nadia dan mencengkeram lengan wanita itu dengan tangan yang dingin dan berkeringat. Nadia terkejut setengah mati saat Sinta menariknya kasar. Sinta tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberi isyarat dengan jari telunjuk di bibir agar Nadia diam. Sinta menyeret Nadia masuk ke dalam ruang rapat utama yang luas dan mewah itu. Ruangan itu beraroma pengharum ruangan mahal, dengan sebuah meja oval raksasa di tengahnya yang dikelilingi kursi-kursi kulit berkualitas tinggi. Lampu ruangan belum dinyalakan sepenuhnya sehingga suasana di dalam terasa remang-remang dan mencekam. Sinta segera mengunci pintu dari dalam dengan tangan gemetar. Napasnya memburu seolah baru saja lari maraton. Nadia yang kebingungan bertanya dengan suara berbisik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu membawaku ke tempat terlarang ini? Kalau Arman tahu, aku akan langsung dipecat. Sinta menatap manik mata Nadia dalam-dalam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia memegang kedua bahu Nadia dengan erat, menyalurkan rasa urgensi yang amat sangat. Sinta berkata dengan suara parau bahwa waktu mereka tidak banyak. Arman, Ibu Ratna, dan pengacara pribadi mereka akan segera masuk ruangan ini untuk membicarakan strategi menghadapi investor. Tapi bukan itu intinya. Sinta menjelaskan bahwa mereka akan membahas dokumen rahasia yang selama ini disembunyikan. Dokumen yang menyangkut hidup dan masa depan Nadia. Nadia semakin tidak mengerti. Namun melihat keseriusan di wajah Sinta, ia sadar ini bukan main-main. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan obrolan dari arah luar pintu. Mereka sudah datang. Sinta panik. Ia mendorong tubuh Nadia ke arah meja rapat besar di tengah ruangan. Meja itu tertutup taplak beludru tebal yang menjuntai hingga menyentuh lantai, menciptakan ruang tersembunyi yang sempurna di bawahnya. Sinta berbisik dengan cepat dan tegas tepat di telinga Nadia. Sembunyi di bawah meja ini. Diam. Dengarkan semua yang mereka katakan. Ini satu-satunya cara agar kamu tahu kebenaran dan merebut kembali hakmu. Nadia tidak punya pilihan lain. Didorong oleh rasa takut dan penasaran, ia segera merangkak masuk ke bawah meja tepat sebelum gagang pintu bergerak. Nadia meringkuk di dalam kegelapan di bawah meja rapat yang besar itu. Bau debu karpet dan aroma semir sepatu samar-samar tercium oleh hidungnya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan terdengar sampai keluar. Ia menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangannya, berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Kain taplak meja yang tebal menyembunyikan dirinya sepenuhnya dari pandangan. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka lebar. Lampu ruangan dinyalakan. Suara langkah kaki beberapa orang masuk ke dalam ruangan menggema di lantai yang sunyi. Nadia mengenali suara langkah kaki yang berat dan tegas itu. Itu langkah Arman. Diikuti suara ketukan sepatu hak tinggi Ibu Ratna. Dan satu langkah kaki lagi yang terdengar menyeret milik pengacara kepercayaan mereka. Mereka duduk di kursi-kursi yang mengelilingi meja tepat di atas kepala Nadia. Dari celah kecil di bawah taplak, Nadia bisa melihat ujung sepatu mengkilap Arman dan sepatu merah menyala milik Ibu Ratna. Mereka terdengar sangat percaya diri. Tertawa kecil seolah sedang merayakan kemenangan awal sebelum perang dimulai. Suara dokumen yang diletakkan di atas meja terdengar jelas di telinga Nadia. Arman membuka percakapan dengan nada sombong. Ia bertanya kepada pengacaranya. Apakah semua dokumen palsu sudah disiapkan dengan rapi untuk ditunjukkan kepada perwakilan grup Santoso nanti? Pengacara itu menjawab dengan suara serak namun penuh kepuasan. Ia menjamin bahwa semua berkas telah direkayasa dengan sangat sempurna. Tidak akan ada yang curiga bahwa laporan keuangan perusahaan sebenarnya sedang berdarah-darah, karena uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi Arman. Pengacara itu juga menambahkan bahwa akta notaris palsu tentang pengalihan aset sudah aman tersimpan. Namun pembicaraan mereka kemudian beralih ke topik yang membuat darah Nadia seakan berhenti mengalir.
Ibu Ratna bertanya dengan nada cemas tentang status kepemilikan perusahaan yang sebenarnya. Ia takut jika suatu hari nanti Pak Santoso atau orang-orang lama mengetahui bahwa Arman bukanlah pewaris yang sah. Ia mengingatkan bahwa wasiat asli dari pendiri perusahaan, almarhum Pak Surya, menyebutkan nama lain sebagai pewaris tunggal. Mendengar nama Pak Surya disebut, ingatan Nadia melayang ke masa lalunya. Pak Surya adalah nama ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya saat Nadia masih bayi. Selama ini Nadia mengira ayahnya hanyalah orang biasa yang tidak bertanggung jawab. Namun ternyata ayahnya adalah pendiri perusahaan raksasa ini. Nadia yang berada di bawah meja merasa dunianya runtuh seketika. Air mata mengalir deras membasahi pipinya tanpa suara. Arman tertawa meremehkan menanggapi kekhawatiran ibunya. Dengan suara lantang dan penuh keangkuhan, ia mulai menceritakan kembali rencana busuk yang sudah ia susun bertahun-tahun. Ia berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Arman menjelaskan bahwa ia menikahi Nadia dulu bukan karena cinta, melainkan karena ia tidak sengaja menemukan fakta bahwa Nadia adalah putri kandung Pak Surya yang hilang. Arman tahu bahwa jika ia menikahi Nadia, ia akan memiliki akses tidak langsung ke harta warisan itu jika suatu saat Nadia ditemukan. Namun karena Nadia tidak tahu asal-usulnya, Arman memutuskan mengambil jalan pintas. Ia memalsukan tanda tangan Pak Surya sebelum orang tua itu meninggal. Seolah-olah Pak Surya menyerahkan perusahaan kepadanya sebagai anak angkat kepercayaan, bukan kepada Nadia. Nadia merasa napasnya tercekat. Selama ini ia mencintai laki-laki yang ternyata adalah monster. Pernikahan mereka, kenangan manis mereka, kelahiran Kayla, semuanya ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan dan keserakahan. Arman tidak pernah mencintainya. Arman hanya mencintai harta yang mengalir dalam darah Nadia. Rasa sakit hati yang luar biasa menghantam dada Nadia, bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia ingin berteriak, ingin keluar dan mencakar wajah Arman. Namun ia ingat pesan Sinta. Ia harus mendengar semuanya sampai tuntas. Pengacara itu kemudian bertanya tentang keberadaan surat wasiat asli yang ditulis oleh Pak Surya. Surat itu adalah satu-satunya bukti hukum yang bisa membatalkan posisi Arman dan mengembalikan seluruh aset kepada Nadia. Jika surat itu jatuh ke tangan pihak grup Santoso atau polisi, tamatlah riwayat mereka semua. Suasana hening sejenak. Nadia menahan napas menunggu jawaban yang akan menentukan nasibnya. Arman menjawab dengan nada santai sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia berkata bahwa ia sudah membakar surat wasiat sialan itu seminggu yang lalu di perapian rumah barunya. Ia memastikan sudah tidak ada lagi jejak yang tersisa. Menurut Arman, rahasia itu sudah menjadi abu. Sama seperti masa depan Nadia. Arman kemudian menambahkan kalimat yang membuat hati Nadia benar-benar membeku. Ia berkata dengan nada mengejek bahwa sungguh ironis melihat pewaris perusahaan ini sekarang sedang mengepel lantai toilet di gedung miliknya sendiri. Arman tertawa lepas, diikuti tawa Ibu Ratna yang melengking. Arman berkata bahwa biarkan saja Nadia menjadi babu seumur hidupnya, membersihkan kotoran orang lain, sementara ia menikmati kekayaan yang seharusnya menjadi milik wanita itu. Kalimat itu terpatri dalam di benak Nadia, mengubah kesedihannya menjadi dendam yang membara. Ia sadar bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Di bawah meja itu, dalam kegelapan dan kesendirian, Nadia bersumpah pada dirinya sendiri. Demi masa depan Kayla, ia akan merebut kembali setiap sen yang dicuri darinya. Ia akan membuat Arman membayar setiap tetes air mata yang ia dan anaknya keluarkan. Namun di tengah tawa jahat mereka, Arman tiba-tiba meletakkan sebuah benda kecil di atas meja. Ia berkata bahwa meskipun surat fisiknya sudah dibakar, ia menyimpan salinan digital dan data aliran dana curiannya di dalam sebuah flash disk khusus sebagai jaminan untuk memegang leher pengacaranya agar tidak berkhianat. Arman menyebut flash disk itu sebagai nyawanya. Nadia membelalakan matanya di kegelapan. Benda itu, bukti kejahatan itu, kini berada hanya beberapa sentimeter di atas kepalanya. Waktu seakan berhenti bagi Nadia yang masih meringkuk di bawah kolong meja rapat. Kakinya mulai terasa kram karena menekuk terlalu lama dalam posisi yang tidak nyaman. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Di atas sana, Arman dan komplotannya masih terus berbincang dengan nada penuh kemenangan. Mereka membahas rencana licik untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat di mata investor. Nadia mendengar suara gesekan kertas yang dibalik, bunyi pulpen yang diketukkan ke meja,
Dan tawa Ibu Ratna yang membayangkan dirinya akan segera membeli villa baru di luar negeri dengan uang hasil curian itu. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka bagaikan pisau yang mengiris kesabaran Nadia. Ia harus menahan napas sekuat tenaga, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah agar isak tangisnya tidak pecah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi jilbab lusuh yang ia kenakan. Debu karpet membuat hidungnya gatal. Namun ia menahan keinginan untuk bersin mati-matian. Satu suara kecil saja bisa mengakhiri hidupnya saat itu juga. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti seabad, rapat gelap itu akhirnya selesai. Suara kursi yang didorong ke belakang terdengar berdecit nyaring. Arman berdiri sambil meregangkan badannya, terdengar sangat puas dengan skenario jahat yang telah mereka susun. Ia memerintahkan pengacaranya untuk segera mengurus semua berkas palsu itu, dan memastikan tidak ada celah hukum yang bisa menyerang mereka. Ibu Ratna juga ikut berdiri. Langkah sepatu hak tingginya terdengar mengetuk lantai dengan irama yang angkuh. Mereka bersiap meninggalkan ruangan. Nadia memejamkan mata, berdoa agar mereka segera pergi sehingga ia bisa keluar dari penjara sempit ini. Namun saat Arman hendak melangkah, sikunya tidak sengaja menyenggol tumpukan berkas di pinggir meja. Beberapa kertas terjatuh ke lantai. Tepat di dekat celah taplak meja tempat Nadia bersembunyi. Jantung Nadia seakan mau copot saat melihat tangan Arman turun untuk memungut kertas-kertas itu. Tangan itu begitu dekat dengan wajahnya. Hanya terpisah oleh selembar kain beludru. Jika Arman menyingkap taplak itu sedikit saja, tamatlah riwayatnya. Nadia menahan napas, mematung seperti batu. Beruntung, Arman hanya mengambil kertas itu dengan cepat tanpa memperhatikan sekelilingnya. Namun dalam kelalaiannya yang didasari rasa arogan, Arman tidak menyadari bahwa flash disk kecil berwarna perak yang tadi ia pamerkan ikut tergeser dan jatuh menggelinding ke bawah kursi. Benda kecil itu jatuh tanpa suara di atas karpet tebal. Arman yang sibuk tertawa menanggapi lelucon pengacaranya sama sekali tidak menyadari bahwa nyawanya telah tertinggal. Ia memasukkan kembali berkas-berkas ke dalam tasnya, mengira flash disk itu sudah terselip di antaranya. Lalu ia melangkah keluar ruangan diikuti ibunya dan si pengacara. Pintu ruang rapat tertutup kembali. Suara langkah kaki mereka perlahan menjauh di lorong. Hening. Nadia menunggu beberapa menit lagi untuk memastikan mereka benar-benar sudah pergi. Tubuhnya gemetar hebat saat ia akhirnya menyingkap taplak meja dan merangkak keluar. Udara ruangan terasa berbeda setelah hampir 1 jam ia terperangkap di ruang sempit dan gelap. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih memburu. Matanya langsung tertuju pada benda kecil yang tergeletak di bawah kursi direktur. Flash disk perak itu berkilau tertimpa cahaya lampu. Nadia merangkak mengambilnya dan menggenggam benda dingin itu erat-erat. Ia tahu, di dalam benda sekecil ini tersimpan bukti kejahatan Arman yang bisa menghancurkan hidup mantan suaminya itu. Sekaligus kunci untuk membuka kembali pintu masa depannya yang telah dicuri. Ini adalah senjata yang dimaksud Sinta. Nadia segera bangkit berdiri, membersihkan debu di seragamnya, dan bergegas menuju pintu. Ia harus segera keluar dari gedung ini dan mencari cara untuk membuka isi flash disk tersebut. Namun saat tangannya baru saja menyentuh gagang pintu, ia mendengar keributan di luar. Suara bentakan keras Arman terdengar menggema di lorong. Nadia terlonjak kaget dan menempelkan telinganya ke daun pintu. Di luar, Arman ternyata kembali karena menyadari ada sesuatu yang tertinggal. Atau mungkin sekadar ingin memeriksa ulang keamanan ruangan. Namun naas, ia menemukan Sinta yang masih berdiri berjaga di depan pintu ruang rapat dengan wajah pucat pasi. Arman yang curiga langsung menginterogasi Sinta dengan nada tinggi. Suara tamparan keras terdengar. Diikuti pekikan tertahan dari Sinta. Nadia membekap mulutnya sendiri. Air mata kembali menetes. Arman membentak Sinta, menanyakan mengapa ia berdiri di depan ruang rapat kosong padahal seharusnya ia berada di mejanya. Arman menuduh Sinta sedang memata-matai mereka. Sinta terdengar menangis, mencoba menyangkal dengan suara bergetar. Namun Arman tidak bodoh. Ia melihat gelagat Sinta yang ketakutan dan sering melirik ke arah pintu ruang rapat. Kecurigaan Arman memuncak. Ia mencengkeram kerah baju Sinta dan menyeretnya mendekat ke pintu. Arman berteriak menanyakan siapa yang ada di dalam. Apakah Sinta menyembunyikan seseorang? Di dalam ruangan, Nadia panik luar biasa. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu utama ini. Di saat genting itu, Nadia mendengar Sinta berteriak histeris,
berusaha mengalihkan perhatian Arman. Sinta sengaja menjatuhkan vas bunga besar yang ada di koridor, hingga pecah berantakan. Keributan itu memancing perhatian staf lain dan satpam. Sinta berteriak memanggil satpam seolah-olah ada kebakaran. Kekacauan yang dibuat Sinta membuat Arman lengah sejenak. Arman melepaskan cengkeramannya pada Sinta dan menoleh ke arah satpam yang berlarian datang. Sinta memanfaatkan momen itu. Ia menendang pintu ruang rapat dari luar dan berteriak sekencang-kencangnya agar orang di dalam lari. Itu adalah isyarat bagi Nadia. Tanpa berpikir panjang, Nadia membuka pintu dan langsung berlari sekencang mungkin ke arah berlawanan dari posisi Arman berdiri. Arman terkejut melihat sosok petugas kebersihan berlari keluar dari ruang rapat rahasianya. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali jilbab lusuh itu. Mata Arman membelalak lebar saat menyadari bahwa petugas kebersihan itu adalah mantan istrinya. Wajah Arman memerah padam karena amarah. Ia berteriak seperti orang gila kepada para satpam, memerintahkan mereka menangkap wanita itu. Ia berteriak bahwa wanita itu adalah pencuri yang mengambil dokumen perusahaan. Para satpam yang bingung namun takut pada Arman segera mengejar Nadia. Lorong kantor yang tadinya tenang berubah menjadi arena kejar-kejaran yang menegangkan. Nadia berlari sekuat tenaga. Kakinya yang sakit seolah tidak dirasa lagi. Ia hanya punya satu tujuan. Lari sejauh mungkin membawa bukti kebenaran di genggamannya. Napasnya memburu kasar. Dadanya terasa panas setiap kali menghirup udara. Suara langkah sepatu para satpam yang mengejarnya terdengar semakin dekat. Nadia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia berhenti sedetik saja, ia akan tertangkap dan flash disk di tangannya akan dirampas kembali oleh Arman. Jika itu terjadi, tamatlah semua harapan untuk Kayla. Bayangan wajah putrinya yang sedang sakit memberikan kekuatan luar biasa. Ia memilih tidak menggunakan lift karena tahu itu terlalu berisiko. Arman pasti sudah memerintahkan untuk memblokir akses lift. Nadia membanting pintu tangga darurat dan mulai menuruni anak tangga dengan kecepatan penuh. Ia melompati 2 hingga 3 anak tangga sekaligus. Di tangga darurat yang remang-remang, gema langkah kaki para pengejarnya terdengar mengerikan. Beberapa kali Nadia hampir tergelincir karena licinnya lantai. Namun ia berpegangan erat pada besi pegangan tangga, hingga telapak tangannya lecet. Ia terus berlari turun dari lantai 20. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya, membasahi seragam birunya hingga kuyup. Rasa takut bercampur adrenalin memacu jantungnya bekerja melampaui batas. Ia mendengar suara Hendy Talki satpam saling berkoordinasi untuk memblokir pintu keluar di lobi utama. Nadia sadar ia sedang digiring ke dalam perangkap. Namun ia tidak punya pilihan lain. Keluar dari gedung adalah satu-satunya cara untuk selamat. Sesampainya di lantai dasar, Nadia mendobrak pintu tangga darurat yang menuju ke lobi utama. Cahaya terang dari lobi menyilaukan matanya sejenak. Suasana lobi sangat ramai. Ternyata rombongan inspeksi mendadak yang ditakutkan Arman sudah tiba lebih awal dari jadwal. Ada banyak orang berjas rapi berdiri di sana, dikawal oleh beberapa pria berbadan tegap dengan seragam militer. Nadia yang panik tidak sempat memperhatikan siapa mereka. Ia hanya melihat pintu kaca besar di ujung lobi sebagai gerbang kebebasannya. Ia berlari membelah kerumunan orang, tidak peduli menabrak beberapa karyawan yang menatapnya dengan heran. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Dia pencuri. Teriakan satpam yang baru muncul dari tangga darurat menggema di seluruh lobi. 2 orang satpam yang berjaga di pintu depan langsung bersiaga menghadang Nadia. Nadia terjebak. Di belakang ada pengejar. Di depan ada penghadang. Ia bingung. Kakinya gemetar hebat. Pandangannya mulai kabur karena kelelahan. Dalam kepanikan itu, ia tersandung kaki sendiri dan tubuhnya terhuyung ke depan. Hampir menabrak seorang pria tinggi tegap yang berdiri di tengah rombongan tamu penting itu. Nadia memejamkan mata. Pasrah akan nasibnya. Namun tubuhnya tidak menghantam lantai. Sebuah tangan yang kokoh menahan lengannya dengan sigap, menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Nadia membuka matanya perlahan. Ia mendapati dirinya sedang menatap dada bidang seseorang yang mengenakan setelan jas abu-abu tua yang sangat rapi dan berkelas. Ia mendongak. Seorang pria parubaya yang tampan dan berwibawa menatapnya dengan sorot mata tajam namun meneduhkan. Di sebelahnya berdiri seorang pria lebih muda dengan aura militer yang sangat kuat. Pria muda inilah yang menahan lengan Nadia. Namanya Pak Dimas. Tangan kanan kepercayaan pemilik perusahaan.
Satpam suruhan Arman yang mengejar hendak kasar menarik Nadia dari pegangan Pak Dimas. Satpam itu mengangkat tongkatnya, bersiap memukul Nadia yang dianggap pencuri. Namun dengan gerakan cepat, Pak Dimas menepis tangan Satpam itu dan mendorongnya mundur hanya dengan satu hentakan. Aura tegas yang keluar dari Pak Dimas membuat Satpam itu menciut seketika. Suasana lobi menjadi hening mencekam. Semua mata tertuju pada adegan itu. Ruang lobi yang megah itu mendadak sunyi. Semua orang menahan napas, menyaksikan ketegangan yang terjadi di depan mata mereka. Arman yang baru saja keluar dari lift dengan napas ngos-ngosan karena ikut mengejar, tiba-tiba terdiam mematung saat melihat siapa yang sedang memegang mantan istrinya. Wajah Arman pucat pasi. Lututnya terasa lemas. Ia mengenali sosok pria parubaya yang berdiri di depan Nadia. Itu adalah Tuan Santoso, pemilik asli perusahaan. Big Boss yang selama ini ia takuti. Tuan Santoso tidak memedulikan Arman ataupun Satpam. Matanya terpaku pada leher Nadia. Saat Nadia hampir jatuh tadi, jilbabnya sedikit tersingkap, memperlihatkan sebuah kalung dengan liontin emas antik berbentuk bunga teratai dengan ukiran huruf kuno di tengahnya. Liontin itu berayun pelan di dada Nadia. Tangan Tuan Santoso yang keriput namun masih kuat bergetar hebat saat ia perlahan menyentuh liontin itu. Matanya berkaca-kaca, seolah melihat hantu dari masa lalu. Ia mengenal kalung itu. Itu adalah kalung warisan keluarga yang ia berikan kepada keponakan kesayangannya, ayah Nadia, puluhan tahun yang lalu sebelum mereka terpisah karena konflik keluarga. Suara Tuan Santoso terdengar parau dan bergetar. "Dari mana kamu mendapatkan ini, Nak?" tanyanya lembut. Mengabaikan status Nadia sebagai petugas kebersihan yang dituduh mencuri. Nadia yang masih syok dan ketakutan menjawab dengan terbata-bata sambil memegang liontin itu erat. "Ini peninggalan almarhum ibu saya, Tuan. Satu-satunya barang yang ibu berikan sebelum meninggal. Ibu bilang ini dari ayah." Air mata Nadia menetes lagi. Ia tidak mengerti mengapa pria besar ini menanyakan kalung bututnya. Mendengar jawaban itu, Tuan Santoso menarik napas panjang. Air mata haru menetes di pipi tuanya. Pak Dimas yang berdiri di sampingnya segera memahami situasi. Ia menatap Nadia dengan pandangan hormat yang baru. Kemudian ia berkata tegas, cukup keras untuk didengar oleh Arman yang berdiri gemetar di kejauhan. "Nyonya, Anda tidak perlu takut lagi. Liontin itu adalah lambang keluarga besar Santoso. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki duplikatnya. Tuan Besar sudah puluhan tahun mencari keberadaan Anda, cucu kandung dari pendiri perusahaan ini." Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong bagi semua orang di lobi. Terutama bagi Arman. Wajahnya berubah abu-abu. Seolah darahnya berhenti mengalir. Ia melihat flash disk yang digenggam erat di tangan Nadia. Dan ia melihat Tuan Santoso yang kini memeluk Nadia dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang kakek yang menemukan kembali permata hatinya yang hilang. Nadia masih bingung. Namun pelukan hangat itu memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tuan Santoso melepaskan pelukannya. Lalu menatap Arman dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia melihat ketakutan di mata Arman. Ia melihat flash disk di tangan Nadia. Insting bisnisnya yang tajam langsung membaca situasi. Tanpa perlu banyak kata, Pak Dimas memberi isyarat kepada pasukan pengawal untuk membentuk barikade mengelilingi Nadia. Melindunginya dari siapapun. Tuan Santoso kemudian berkata dengan suara berat yang menggelegar di seluruh lobi. "Dimas, bawa cucuku ke mobil. Pastikan tidak ada satupun dari manajemen kotor ini yang menyentuhnya. Kita akan dengarkan semua ceritanya di markas besar. Mulai hari ini, perang dimulai." Nadia digiring keluar gedung dengan pengawalan ketat layaknya seorang putri raja. Ia sempat menoleh ke belakang. Melihat Arman yang berdiri mematung dengan keringat dingin bercucuran. Tatapan mereka bertemu. Kali ini tidak ada lagi ketakutan di mata Nadia. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang siap menuntut keadilan. Nadia masuk ke dalam mobil limusin hitam yang sudah menunggu. Meninggalkan kehidupan lamanya sebagai petugas kebersihan yang terhina. Menuju takdir barunya sebagai pewaris tahta yang sesungguhnya. Di dalam saku seragamnya, flash disk itu terasa hangat. Siap meledakkan kebohongan Arman kapan saja. Mobil limusin hitam itu meluncur mulus membelah jalanan ibu kota, membawa Nadia jauh dari gedung perkantoran yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Di dalam mobil yang hening dan mewah itu,
Nadia duduk kaku. Tangannya masih gemetar memegang gelas berisi teh hangat yang diberikan oleh asisten Tuan Santoso. Di hadapannya, Tuan Santoso menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa bersalah yang mendalam, kerinduan, dan kasih sayang. Pria tua itu tidak banyak bicara selama perjalanan. Seolah memberi waktu bagi Nadia untuk menenangkan diri. Namun matanya tidak pernah lepas dari wajah Nadia, menelusuri setiap gurat kemiripan antara Nadia dan keponakan kesayangannya yang telah tiada. Pak Dimas duduk di samping sopir, sibuk dengan ponsel dan tabletnya. Ia memberi instruksi tegas kepada tim keamanan dan tim medis. Nadia akhirnya memberanikan diri memecah keheningan. Dengan suara lirih, ia bertanya tentang nasib Kayla. Hatinya tidak akan tenang sebelum tahu kondisi putrinya. Pak Dimas segera menoleh dan memberikan laporan. Ia mengatakan bahwa tim dokter terbaik dari rumah sakit milik grup Santoso sudah menjemput Kayla di klinik kecil itu. Kayla kini dipindahkan ke ruang VVIP rumah sakit pusat dengan perawatan intensif. Kondisinya stabil dan demamnya sudah mulai turun. Mendengar kabar itu, tangis Nadia pecah. Beban berat yang menghimpit dadanya selama berhari-hari seketika terangkat. Ia bersujud syukur di dalam mobil, mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Tuan Santoso dan Pak Dimas. Tuan Santoso dengan lembut meminta Nadia duduk kembali. Ia berkata bahwa itu adalah kewajibannya sebagai kakek. Tidak boleh ada cucu keluarga Santoso yang terlantar, apalagi sakit tanpa pengobatan. Mereka tiba di sebuah kediaman pribadi yang sangat luas dan asri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu dijaga ketat oleh pasukan pengamanan swasta. Di ruang kerja Tuan Santoso yang bernuansa kayu jati klasik, Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang perlakuan Arman, tentang pengusiran itu, tentang bagaimana ia harus menjadi petugas kebersihan, dan tentang rapat rahasia yang ia dengar dari bawah meja. Nadia menyerahkan flash disk perak itu kepada Pak Dimas. Pak Dimas segera menghubungkannya ke laptop dan memeriksa isinya. Wajahnya mengeras saat melihat data-data di dalamnya. Rekaman suara, laporan keuangan ganda, dan salinan digital surat wasiat palsu. Semuanya ada di sana. Bukti itu sangat lengkap dan tak terbantahkan. Arman benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan menyimpan data itu. Tuan Santoso mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak mendengar betapa kejamnya Arman memperlakukan pewaris sah perusahaan ini. Ia meminta maaf kepada Nadia karena terlambat menemukannya. Ia bercerita bahwa setelah ayah Nadia pergi karena konflik prinsip, ia kehilangan jejak keluarga itu. Ia baru tahu ayah Nadia meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu ia mencari keberadaan anaknya. Namun Arman selalu berhasil menutupi jejak Nadia dengan rapi. Arman sengaja memutus akses komunikasi Nadia dengan dunia luar dan menyembunyikan identitas aslinya. Tuan Santoso bersumpah bahwa Arman dan semua orang yang terlibat akan membayar mahal atas setiap tetes air mata Nadia. Malam itu strategi pembalasan disusun. Pak Dimas menjelaskan bahwa besok malam Arman akan mengadakan pesta besar-besaran di Grand Imperial Ballroom, Hotel Bintang 5, untuk merayakan peresmian kepemilikan saham penuhnya yang palsu. Ia mengundang semua media nasional, pejabat, dan kolega bisnis. Arman ingin memamerkan kekuasaannya kepada dunia. Tuan Santoso tersenyum dingin. Ia berkata bahwa itu adalah panggung yang sempurna. Mereka tidak akan menangkap Arman sekarang secara diam-diam. Itu terlalu mudah. Dan tidak sebanding dengan sakit hati Nadia. Mereka akan menjatuhkan Arman tepat saat ia merasa terbang paling tinggi. Mereka akan menelanjanginya di depan umum. Di depan kamera yang ia undang sendiri. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamar tamu yang disediakan untuknya. Ia melihat wajah lelah, mata bengkak, dan pakaian lusuh petugas kebersihan yang masih ia pakai. Ia merasa kecil dan tidak berdaya. Namun Tuan Santoso datang menghampirinya. Ia memegang bahu Nadia dan berkata bahwa mulai detik ini Nadia bukan lagi korban. Nadia adalah seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Dan seorang pewaris yang akan mengambil kembali haknya. Tuan Santoso memerintahkan tim penata rias dan desainer terbaik untuk datang besok pagi. Nadia harus tampil sebagai ratu. Bukan sebagai wanita yang terhina. Nadia menatap mata kakeknya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan api keberanian menyala di dalam dadanya. Ia mengangguk mantap. Demi Kayla. Dan demi harga dirinya yang telah diinjak-injak.
Ia siap memainkan perannya dalam drama kehancuran Arman. Suasana di Grand Imperial Ballroom malam itu sangat gemerlap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih dan hiasan bunga segar yang mahal. Ratusan tamu undangan dari kalangan elit bisnis, pejabat pemerintah, dan selebriti telah hadir. Aroma parfum mahal bercampur dengan dengungan percakapan basa-basi memenuhi ruangan. Di tengah kemewahan itu, Arman berdiri tegak di atas panggung dengan setelan jas hitam rancangan desainer ternama. Senyumnya lebar. Matanya berbinar penuh kepuasan. Ia merasa seperti raja dunia. Di samping panggung, Ibu Ratna duduk dengan dagu terangkat tinggi. Ia memamerkan kalung berlian barunya kepada ibu-ibu sosialita lain, bercerita bohong tentang betapa hebatnya anak lelakinya itu. Arman mengambil mikrofon dan memulai pidato kemenangannya. Suaranya lantang dan penuh percaya diri saat ia menceritakan visi palsunya untuk masa depan perusahaan. Ia berbicara tentang integritas, kerja keras, dan dedikasi. Kata-kata yang terdengar sangat ironis bagi siapapun yang mengetahui kebenarannya. Para tamu bertepuk tangan. Sebagian karena hormat. Sebagian karena takut pada kekuasaan baru Arman. Media menyorotkan kamera mereka, menyiarkan momen itu secara langsung. Arman sangat menikmati sorotan itu. Ia merasa tidak tertandingi. Tidak ada lagi Nadia si pengganggu. Tidak ada lagi bayang-bayang kemiskinan. Di sudut ruangan yang agak gelap, Sinta berdiri mematung. Wajahnya sembab. Matanya merah. Ia dipaksa hadir oleh Arman hanya untuk dipermalukan. Di tengah pidatonya, Arman tiba-tiba menunjuk ke arah Sinta. Dengan nada bercanda yang kejam, ia menjadikan Sinta sebagai bahan lelucon. Ia mengatakan kepada hadirin bahwa Sinta adalah contoh karyawan yang tidak kompeten dan suka berhalusinasi. Arman secara terbuka memecat Sinta di depan ratusan orang. Menyebutnya sebagai sekretaris yang tidak tahu diuntung. Tawa riuh terdengar dari beberapa tamu yang menjilat Arman. Sinta hanya menunduk. Air matanya menetes, menahan rasa malu yang luar biasa. Arman tertawa puas. Merasa bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Tepat saat Arman mengangkat gelasnya untuk bersulang merayakan era barunya, tiba-tiba seluruh lampu di ballroom padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Suara musik orkestra berhenti mendadak. Para tamu mulai berbisik panik, mengira ada gangguan teknis. Arman berteriak memanggil teknisi. Suaranya terdengar kesal. Namun teknisi tidak menjawab. Sebagai gantinya, layar LED raksasa di belakang panggung tiba-tiba menyala terang. Menampilkan sebuah video dengan kualitas gambar sangat jernih. Semua mata tertuju ke layar itu. Video itu menampilkan rekaman CCTV dari sebuah ruang rapat. Tanggal dan waktunya tertera jelas, 2 hari yang lalu. Di layar terlihat Arman, Ibu Ratna, dan pengacaranya sedang duduk mengelilingi meja. Audio rekaman terdengar sangat jelas melalui sistem suara ruangan. Suara Arman menggema. Surat wasiat aslinya sudah kubakar. Selama dia jadi babu di sini, harta ini aman di tanganku. Pengakuan itu membungkam seluruh ruangan. Wajah para tamu berubah pucat. Mulut mereka ternganga. Video berlanjut menampilkan Arman yang tertawa mengejek tentang Nadia yang menjadi petugas kebersihan. Tentang rencananya memalsukan laporan keuangan. Arman di atas panggung terpaku. Gelas di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol kini berubah menjadi putih pucat. Ia berteriak histeris menyuruh mematikan video. Namun tidak ada yang bergerak. Ibu Ratna di kursinya tampak seperti orang yang terkena serangan jantung. Napasnya sesak melihat aibnya dikuliti di depan umum. Video berakhir dengan adegan Arman menjatuhkan flash disk. Dan Nadia keluar dari bawah meja mengambilnya. Penonton menahan napas. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling brutal. Saat video berakhir, lampu sorot utama tiba-tiba menyala. Mengarah ke pintu masuk utama ballroom yang terbuka lebar. 2 baris pasukan pengawal berjas hitam masuk dengan langkah tegap. Membuka jalan. Di tengah-tengah mereka berjalan Nadia. Penampilannya sungguh memukau. Membuat siapapun yang melihatnya sulit percaya bahwa ia adalah wanita yang sama dengan petugas kebersihan di video tadi. Ia mengenakan gaun panjang biru tua yang elegan. Dipadukan dengan hijab sutra yang anggun.
Liontin warisan ibunya berkilau di lehernya. Simbol identitas yang tak terbantahkan. Di sebelah kanannya berjalan Tuan Santoso yang berwibawa. Di sebelah kirinya Pak Dimas dengan seragam militernya yang lengkap. Keheningan melanda ruangan. Hanya suara langkah kaki Nadia yang terdengar. Ia menaiki tangga panggung dengan anggun. Berdiri berhadapan langsung dengan Arman yang gemetar hebat. Jarak mereka hanya beberapa meter. Namun terasa seperti dipisahkan oleh jurang nasib yang dalam. Arman mundur selangkah. Kakinya lemas. Ia tergagap, mencoba menyangkal. Mencoba mengatakan bahwa ini semua rekayasa. Fitnah. Dengan suara putus asa, ia berteriak. Babu, apa yang kau lakukan di sini? Kau pasti mencuri video itu. Nadia tidak menjawab dengan teriakan. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan mematikan. Ia mengambil mikrofon dari podium. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata kepada seluruh hadirin. Maaf mengganggu pestanya. Saya Nadia, putri kandung pendiri perusahaan ini dan pemilik sah dari gedung tempat kalian berdiri sekarang. Pria di hadapan saya, mantan suami saya, telah lupa bahwa kebenaran tidak bisa dibakar dan darah tidak bisa dihapus. Tuan Santoso maju mengangkat sebuah dokumen. Ini adalah salinan surat wasiat yang sah. Dan ini adalah hasil tes DNA yang membuktikan siapa Nadia sebenarnya. Mulai malam ini, seluruh aset perusahaan dibekukan dan diambil alih oleh manajemen pusat di bawah kendali saya. Pernyataan itu adalah vonis mati bagi karir Arman. Para wartawan berebut mengambil foto. Kilatan lampu kamera membanjiri panggung. Tamu-tamu yang tadi memujinya kini menatapnya dengan jijik. Arman merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tamat. Benar-benar tamat. Tiba-tiba pintu samping ballroom terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh seorang perwira tinggi. Langkah mereka tegas, langsung menuju panggung. Pak Dimas telah mengatur semuanya. Surat penangkapan sudah diterbitkan. Arman panik. Ia mencoba lari ke belakang panggung. Namun Pak Dimas dengan sigap menjegal kakinya hingga Arman tersungkur mencium lantai panggung. Posisi yang sama seperti saat ia dulu menyuruh Nadia membersihkan kotoran di sepatunya. Ironi yang sempurna. Polisi segera memborgol tangan Arman ke belakang. Ibu Ratna yang melihat anaknya ditangkap menjerit histeris dan mencoba menyerang Nadia. Namun ia langsung diamankan oleh polisi wanita. Malam pesta yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Arman berubah menjadi malam penghakiman yang mengerikan baginya. Namun menjadi malam pembebasan yang manis bagi Nadia. Sinta yang menonton dari sudut ruangan menangis haru. Keriuhan di ballroom mencapai puncaknya saat polisi mulai menggiring Arman turun dari panggung. Kilatan lampu kamera wartawan tidak henti-hentinya menyambar wajah Arman yang kini pucat pasi dan basah oleh keringat dingin. Pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan angkuh memproklamirkan diri sebagai raja bisnis, kini tidak lebih dari seorang kriminal yang tertangkap basah. Borgol besi yang melingkar di pergelangan tangannya terasa dingin dan menyakitkan. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan hancurnya harga diri yang ia rasakan. Arman berusaha memberontak. Ia berteriak bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan konspirasi. Namun suaranya tenggelam oleh cemoohan para tamu undangan. Orang-orang yang dulu memujinya kini menatapnya dengan jijik. Seolah ia adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Beberapa tamu bahkan melemparkan serbet makan ke arahnya sebagai tanda penghinaan. Ibu Ratna yang ikut diseret oleh polisi wanita meronta-ronta histeris. Makeup tebalnya luntur oleh air mata. Wajahnya terlihat berantakan dan menakutkan. Ia terus berteriak memaki Nadia. Menuduh menantunya itu sebagai wanita durhaka yang tidak tahu terima kasih. Namun tidak ada satu orang pun yang bersimpati padanya. Justru teriakan Ibu Ratna semakin membuka mata semua orang tentang betapa buruknya sifat asli keluarga itu. Pak Dimas berdiri tegap di samping Nadia. Memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh pewaris sah perusahaan itu. Nadia menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa senang yang berlebihan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Kebenaran akhirnya terungkap. Saat rombongan polisi hendak membawa Arman keluar melalui pintu utama, terjadi sebuah momen yang sangat memilukan. Di dekat pintu keluar, sebuah kursi roda didorong masuk oleh seorang perawat pribadi. Di atas kursi roda itu duduk Kayla, putri kecil mereka. Ia memaksa ingin ikut karena ingin melihat ibunya.
Kayla mengenakan jaket tebal dan selimut. Wajahnya masih sedikit pucat. Namun matanya berbinar melihat ibunya berdiri gagah di panggung. Melihat anaknya ada di sana, Arman yang sudah putus asa tiba-tiba mendapatkan ide licik terakhir. Ia berpikir bisa menggunakan emosi anaknya untuk mendapatkan simpati. Atau setidaknya keringanan hukuman. Ia meronta sekuat tenaga hingga pegangan polisi sedikit terlepas. Arman menjatuhkan dirinya berlutut di depan Kayla. Wajahnya dibuat semenyedihkan mungkin. Ia memanggil nama putrinya dengan suara parau. Ia berseru bahwa ia sangat menyayangi Kayla. Ia memohon agar Kayla mau memeluk papanya. Ia berkata bahwa semua yang ia lakukan demi masa depan Kayla. Demi membelikan mainan dan rumah besar untuknya. Arman berharap Kayla akan menangis dan berlari memeluknya. Sehingga polisi akan merasa iba. Suasana mendadak hening. Semua orang menunggu reaksi gadis kecil itu. Nadia hendak berlari menghalangi. Takut Kayla akan trauma. Namun Tuan Santoso menahan lengannya pelan. Memberi isyarat agar membiarkan Kayla mengambil keputusannya sendiri. Kayla menatap pria yang berlutut di depannya. Ingatan kecilnya melayang pada kejadian beberapa hari lalu. Saat ia demam tinggi. Saat ayahnya mengusir ibunya seperti pengemis. Saat ayahnya lebih memilih mobil baru daripada membelikan obat untuknya. Perlahan, Kayla memalingkan wajahnya. Ia menggerakkan kursi rodanya mundur. Bersembunyi di balik kaki Nadia yang sudah turun dari panggung menghampirinya. Dengan suara kecil namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu, Kayla berkata, "Om jahat itu bukan papa Kayla. Kayla cuma punya mama." Kalimat polos itu menghantam Arman lebih keras daripada hukuman apapun. Kayla menambahkan bahwa ia tidak butuh mainan dari uang curian. Penolakan itu menghancurkan sisa harapan Arman. Polisi kembali menariknya berdiri. Kali ini Arman tidak melawan. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Ia diseret keluar gedung di bawah sorotan kamera yang terus merekam kehancurannya. Malam itu juga Arman, Ibu Ratna, dan pengacara korup mereka dibawa ke kantor polisi pusat untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di ruang interogasi yang dingin dan sempit, mental Arman benar-benar diuji. Pak Dimas telah menyerahkan semua bukti digital dari flash disk Nadia kepada penyidik. Bukti itu sangat lengkap dan memberatkan. Mulai dari rekaman suara, data transaksi ilegal, hingga bukti pemalsuan tanda tangan. Tidak ada celah sedikit pun bagi Arman untuk mengelak. Di ruang sebelah, Ibu Ratna yang tidak tahan dengan tekanan interogasi mulai bernyanyi. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, ia menimpakan semua kesalahan kepada anaknya. Ia mengaku bahwa semua ide pemalsuan warisan dan penggelapan dana adalah inisiatif Arman. Dan ia hanya seorang ibu tua yang tidak tahu apa-apa. Mendengar pengakuan ibunya dari balik kaca satu arah, Arman meraung marah. Ia tidak menyangka ibu kandungnya sendiri akan mengkhianatinya demi lolos dari penjara. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan menyedihkan bagi para polisi. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang brutal. Memecah belah persekutuan jahat mereka hingga ke akar-akarnya. Keesokan harinya, berita penangkapan Arman menjadi headline di semua media nasional. Saham perusahaan sempat anjlok sebentar. Namun segera kembali stabil setelah Tuan Santoso mengumumkan pengambil alihan manajemen. Proses penyitaan aset dilakukan dengan cepat. Rumah mewah Arman disita. Mobil-mobil sport kebanggaannya diangkut dengan truk derek. Rekening banknya dibekukan total. Semua barang-barang bermerek milik Ibu Ratna, mulai dari tas Hermes hingga perhiasan berlian, disita sebagai barang bukti hasil kejahatan pencucian uang. Dalam sekejap mata, mereka jatuh dari puncak kekayaan menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa selain baju tahanan yang melekat di badan. Nadia melihat berita itu dari televisi di kamar rawat Kayla. Ia mematikan televisi, lalu memeluk putrinya erat. Masa lalu kelam itu sudah berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Kini saatnya mereka menatap masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang ketakutan. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Roda kehidupan berputar dengan sangat cepat. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang sesak dan pengap, Arman duduk melamun di pojok sel yang lembab. Tubuhnya kini kurus. Wajahnya dipenuhi brewok tak terawat. Tatapan matanya kosong. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah 180 derajat. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada lagi ruang ber-AC. Tidak ada lagi bawahan yang bisa ia bentak sesuka hati.
Yang ada hanyalah nasi dingin, lantai semen yang keras, dan teman sel yang kasar. Ia sering menangis di malam hari. Namun tidak ada yang peduli. Di blok penjara wanita, nasib Ibu Ratna tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu selalu menjaga tangannya agar tetap halus dan berkilau dengan manikur mahal kini, harus mencuci baju tahanan sesama narapidana demi mendapatkan perlindungan dan sedikit makanan tambahan. Kesombongannya telah runtuh. Digantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang datang terlambat. Sementara itu, di gedung pencakar langit pusat kota, suasana kantor telah berubah total. Aura ketakutan dan ketegangan yang dulu menyelimuti karyawan kini berganti dengan semangat kerja yang positif. Nadia, yang kini resmi menjabat sebagai presiden direktur, melakukan perombakan besar-besaran. Ia tidak menjadi pemimpin yang gila hormat seperti Arman. Sebaliknya, Nadia dikenal sebagai pemimpin yang sangat manusiawi dan dekat dengan karyawannya. Langkah pertamanya adalah memperbaiki kesejahteraan pegawai level bawah. Ia menaikkan gaji petugas kebersihan, satpam, dan staf administrasi. Ia juga merenovasi ruang istirahat mereka agar lebih layak. Nadia tidak pernah lupa bahwa sebulan yang lalu ia adalah salah satu dari mereka. Ia sering terlihat makan siang di kantin karyawan, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa sekat birokrasi. Sinta, mantan sekretaris yang sempat dipecat dan dipermalukan Arman, kini mendapatkan posisinya kembali dengan jabatan yang lebih tinggi. Nadia mengangkatnya menjadi manajer operasional sekaligus asisten pribadi kepercayaannya. Sinta bekerja dengan dedikasi luar biasa. Ia merasa berutang budi. Wajahnya kini selalu dihiasi senyum. Tidak ada lagi mata sembab karena tekanan batin. Ia menjadi saksi hidup bagaimana kebaikan hati seorang pemimpin dapat mengubah budaya perusahaan menjadi lebih sehat. Sinta dan Nadia menjadi tim yang solid. Bahu-membahu membersihkan sisa-sisa korupsi yang ditinggalkan manajemen lama. Sore itu, Nadia sedang membereskan berkas di meja kerjanya. Ruangan direktur utama itu sudah diubah total desainnya. Nuansa gelap peninggalan Arman diganti dengan warna-warna hangat dan tanaman hijau yang menyejukkan. Di dinding tergantung foto besar Nadia dan Kayla yang sedang tertawa bahagia. Pintu ruangan diketuk pelan. Pak Dimas masuk dengan senyum ramah, membawa Kayla yang baru pulang sekolah. Kayla kini sudah sehat sepenuhnya. Pipinya kembali gembil. Gadis kecil itu langsung berlari memeluk ibunya. Namun pandangannya segera beralih ke Pak Dimas. Selama sebulan terakhir, Pak Dimas sering menemani Kayla bermain dan menjemputnya dari sekolah saat Nadia sibuk rapat. Hubungan mereka menjadi sangat dekat. Sosok Pak Dimas yang tegas namun penyayang mengisi kekosongan figur ayah yang selama ini dirindukan Kayla. Tuan Santoso kemudian menyusul masuk. Wajah tuanya tampak segar dan bahagia. Ia bangga melihat cucunya mampu memimpin perusahaan dengan bijak. Jauh melampaui ekspektasinya. Mereka berempat berencana makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan proyek pertama Nadia. Suasana hangat kekeluargaan terasa di ruangan itu. Kayla manja menarik tangan Pak Dimas, memintanya menggendongnya. Dengan sigap, Pak Dimas mengangkat Kayla ke pundaknya, membuat gadis kecil itu tertawa lepas. Nadia menatap pemandangan itu dengan hati yang hangat. Ia melihat ketulusan di mata Pak Dimas. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada Arman. Mungkin suatu hari nanti hatinya akan siap membuka lembaran baru. Namun untuk saat ini, melihat Kayla tertawa bahagia sudah lebih dari cukup baginya. Sebelum meninggalkan ruangan untuk pergi makan malam, Nadia menyempatkan diri berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap pemandangan kota di waktu senja. Langit berwarna jingga keemasan memantul indah di gedung-gedung tinggi. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Bukan lagi wanita lemah yang menangis di bawah hujan. Bukan lagi petugas kebersihan yang menunduk takut. Ia adalah Nadia. Seorang ibu. Seorang pejuang, dan seorang pemimpin. Ia teringat masa-masa sulit saat harus menyembunyikan wajahnya di balik masker saat dihina dan diinjak-injak. Semua rasa sakit itu kini telah terbayar lunas. Bukan dengan balas dendam yang keji, melainkan dengan pembuktian diri dan kesuksesan yang nyata. Nadia tersenyum. Senyum kemenangan yang tulus. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya kekuatan untuk bertahan melewati badai. Ia juga berterima kasih pada masa lalunya yang pahit. Karena hal itulah yang menempa dirinya menjadi sekuat baja seperti sekarang. Pak Dimas memanggilnya lembut dari ambang pintu.
Nyonya Nadia, mari. Kayla sudah lapar. Nadia menoleh, mengangguk mantap. Lalu melangkah keluar. Ia mematikan lampu ruangan. Meninggalkan kegelapan masa lalu di belakang. Dan berjalan menyongsong cahaya kebahagiaan yang sesungguhnya bersama orang-orang yang tulus mencintainya. Cerita penderitaannya telah berakhir. Dan lembaran baru kehidupannya yang penuh harapan baru saja dimulai.